Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbana lakum wa jama'a muslimin salamun di siang hari ini hari 13 di bulan Muharram tahun 1436 Hijriah. Allah senantiasa berikan kita limpahan karunia dan nikmatnya berupa kesehatan, berupa umur dan kesempatan sehingga kita bersama-sama mendatangi masjid yang pada ini merupakan melakukan salah satu kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita dan Rasul kita dan kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di siang hari ini kita masih dalam momen tahun baru Hijriah tahun 1436 Hijriah, dan bahwasanya Muharram adalah bulan yang pertama di tahun Hijriah. Sering saya sampaikan mengapa bulan Muharram sebagai bulan yang pertama di tahun Hijriah, bukan bulan Rabiul Awal, karena Rasulullah SAW keluar dari rumahnya malam ke-27 Safar dan melakukan perjalanan kurang lebih 2 minggu sampai di Bani Najjar di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelumnya Rasulullah sudah tiba di Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan kisahnya kita sudah tahu dan sering mendengar bagaimana orang-orang Quraisy ketika itu mereka berkumpul dalam parlemen Quraisy. Di Quraisy punya parlemen, bukan hanya Indonesia yang punya parlemen, tapi parlemennya punya tandingannya. Mereka juga parlemen dan mereka sepakat dengan usulan salah seorang kakek-kakek yang dia adalah iblis dalam bentuk manusia, dan mereka siap melaksanakan usulan tersebut dan sepakat bahwa mereka akan mengambil dari setiap kabilah, dari setiap suku Quraisy, yaitu seseorang yang gagah perkasa. Jadi ada beberapa suku, ada beberapa kabilah. Kalau diambil setiap kabilah ini dan kemudian mereka dalam satu waktu membunuh Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah SAW dibunuh tidak bisa dikisos atau diambil darahnya, karena darah Rasulullah kalau terbunuh itu terpecah di antara kabilah. Maka pada malam itu mereka mendatangi rumah Rasulullah SAW, para orang yang gagah perkasa, dan mereka adalah al-bujuh yang sudah pilihan siap untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka berkumpul di depan rumah Rasulullah SAW, dan Rasulullah ada di dalam rumahnya. Rasulullah tahu akan rencana tersebut dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menggantikan posisi dalam rumahnya di atas kasur. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menempati kasur Rasulullah SAW dan menggunakan selimutnya. Ketika Rasulullah sudah tahu bahwa beliau dikepung oleh Rasulullah SAW, dan Ali menggantikan posisinya, kemudian Rasulullah membuka pintu. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengambil pasir dan melemparkan pasir itu kepada Quraisy atau musyrikin, dan membacakan firman Allah, "Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun." Ketika dilemparkan pasir tersebut, mereka
tidak merasa Rasulullah keluar. Rasulullah keluar ketemu Abu Bakar, dan Abu Bakar meminta agar dia dapat menemaninya dalam perjalanan hijrah, agar Rasulullah engkau akan menemani aku. Baru setelah itu kaum musyrikin mereka sadar terbangun dari kantungnya dan kemudian menggeledah pintu rumah Rasulullah SAW. Mereka masuk ke dalamnya, tapi mereka tidak gegabah, tidak langsung membunuh yang ada di kasur. Mereka buka dulu selimutnya. Ketika mereka buka selimutnya, bukan Rasulullah SAW, tapi adalah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi. Dan mereka tidak asal bunuh, karena bukan itu targetnya, bukan objeknya. Mereka tinggalkan. Mereka tidak bunuh Ali bin Abi Thalib. Dan baru ketika itu mereka adukan kepada parlemen Quraisy kembali bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan rumahnya. Jadi kejadian itu pada malam 27 Safar. Dan tadi saya sampaikan Rasulullah sampai di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal, sampai di Madinah Najjar, di mana Rasulullah membangun Masjid Nabawi, yaitu sebelahnya ada kuburan-kuburan orang musyrikin, yaitu dibabat dan dibersihkan, dihabiskan. Dan juga bahwa tidak ada keangkeran dalam Islam, karena Masjid Nabawi dekat dengan kuburan musyrikin, dihabiskan, dibersihkan. Dan kemudian Rasulullah membangun Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah SAW. Jawabannya adalah bahwa Rasulullah SAW melakukan hijrah dilihat dari niat dan azam. Rasulullah niat dan azam itu pada bulan Muharram, bukan pada bulan Safar. Kita ulama. Setelah 3 tahun berturut-turut di Zulhijjah 11, 12, 13 Nabi Rasulullah bertemu dengan para utusan dari Yazid, dari Madinah. Maka Rasulullah di tahun ke-14 atau 13 terakhir, di tahun ke-14 Rasulullah masuk ke Muharram. Rasulullah niat dan azam untuk melakukan hijrah. Baik, Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berbicara tentang Muharram, ada hal-hal yang berkaitan dengan Muharram. Di antaranya adalah tentang lebaran anak yatim. Muharram ini sering dikaitkan dengan lebaran anak yatim. Dalam Islam cuma ada 2 lebaran, lebaran Idul Fitri dan lebaran Kurban. Di sini ada 2 hadis yang saya ingin sampaikan. Hadis tentang anak yatim. Hadis Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merusak kepala anak yatim, ia tidak merusaknya kecuali karena Allah, maka baginya di setiap rambut yang dia rusak kebaikan. Barang siapa yang membuat kebaikan, berbuat baik kepada anak yatim, baik lelaki ataupun perempuan, kecuali aku dan dia bersama-sama di surga seperti ini. Rasulullah meredakan 2 jari. Ini bukan salam 2 jari ya, dalam arti politik, ini salam bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim. Baik. Jadi disebutkan di sini bahwa orang yang mengusap kepala anak yatim, kalau niat ikhlas, maka dia akan mendapatkan kebaikan setiap helai rambut. Kalau ada 100 rambutnya, 1000 ya guys. Kebaikan dikalikan. Tapi di sini dhaif. Karena di dalam sanad terdapat Yazid bin Ali al-Hali, ini salah satu perawi yang populer dalam kedhaifannya. Yazid bin Ali al-Hali dhaif. Dan juga Ubaidillah bin Sajjar, dia adalah munkarul hadis. Hadisnya munkar. Sudah kita jelaskan apa itu munkarul hadis.
Jadi potongan yang pertama dari hadis ini dhaif, yaitu mengusap kepala anak yatim. Tapi belakangnya ada hadis sahih lainnya, ya. Dalam hadis muttafaqun alaihi Rasulullah bersabda, ya, aku dan orang-orang yang menyantuni kafirul yatim, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannati, wa asyara bi usbu'aihi as-sababati wal wusta. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga, dan beliau, ya, menunjuk dengan dua jarinya, itu jari telunjuk dan jari tengah. Baik, di sini ada permasalahan dalam Islam, ya. Dalam hadis ini yang disebutkan adalah kafalatul aitam, ya, yaitu menanggung anak yatim, kafalatul aitam. Jadi menyantuni dengan menanggung itu beda. Kalau menyantuni itu tahunan, ya, kemudian juga 6 bulanan. Tapi yang namanya menanggung, kalau menyantuni temporari. Tapi kalau menanggung itu dia lama, mengurusi, ya, sekolahnya, pakaiannya, juga mungkin tempat tinggalnya, itu namanya kafil. Maka kita ada istilah takaful. Jadi menanggung. Di sini orang-orang yang menanggung anak yatim, balasannya adalah ia bersama Rasulullah SAW di dalam surga, dekatnya seperti 2 jam. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW lahir sebagai anak yatim, Ketika Rasulullah masih di dalam rahim ibunya, bapaknya wafat. 6 tahun Rasulullah kehilangan ibunya, yaitu Aminah. 8 tahun Rasulullah kehilangan, ditinggalkan oleh kakeknya, yaitu Abu. Jadi itulah yang menyebabkan penyantun atau penanggung anak yatim pahalanya besar, karena Rasulullah merasakan bahwa dirinya pernah yatim. Satu hikmah. Jadi orang yang menyantun anak yatim ini butuh kesabaran. Kalau ia tidak mempunyai harta, ia bantu. Kalau ia orang kaya, maka ia jaga hartanya. Baik. Tanggal 10 kemarin kita puasa Asyura. Dan hari Asyura dikaitkan dengan sejarah Nabi Musa alaihissalam. Betul, hadisnya adalah muttafaqun alaih. Sebutkan hadis Abu Hurairah dan lain-lainnya, ya. Ketika Rasulullah SAW di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Maka Rasulullah menanyakan, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Ya, apa puasa yang kalian lakukan di hari ini? Kata orang Yahudi, pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun. Maka kami puasa karena syukur kepada Allah atas penyelamatan Musa dari kejaran Fir'aun. Ketika mendengar pernyataan orang Yahudi seperti itu, maka Rasulullah SAW menjawab. Apa jawaban Rasulullah? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak dan lebih utama dengan Musa daripada kalian. Ini sebagai jawaban juga, karena banyak yang bertanya kepada saya, Masjidil Aqsa, siapa yang lebih berhak, orang Yahudi atau orang Islam? Mengapa Rasulullah SAW menjawab bahwa kami lebih berhak dengan Musa, kami lebih utama dengan Musa daripada kalian? Padahal Rasulullah SAW bukan dari keturunan Yakub, bukan dari keturunan Ishak, tapi dari keturunan Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail alaihissalam.
Jawabannya adalah kami lebih berhak dan lebih utama dengan Musa daripada kalian karena kalian berpaling dari ajaran Musa. Ya, berpaling dari ajaran Musa. Ketika Musa pergi ke Gunung Tur, ya, kalian bikin sapi betina. Ketika kalian diselamatkan dari Firaun, menyeberangi Laut Merah dan menuju Palestina, Al-Quds, kalian diperintahkan untuk masuk ke Al-Quds, tapi kalian malah menolak dan mengatakan, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin dan soal lain. Di dalamnya ada kaum-kaum yang jabbarin, mereka perkasa. Kami takut, kami nggak akan masuk sampai mereka keluar. Dua orang dari Bani Israil mengatakan, masuklah, tawakallah, Allah akan menolong kalian. Kalau kalian beriman, Allah akan menolong kalian. Lagi-lagi Bani Israil menolak dan dia mengatakan, ya Musa, kami nggak akan masuk. Ya, pergi engkau dan Tuhanmu, kami di sini saja duduk-duduk. Nah, ini Bani Israil seperti ini. Mereka enggak menolak, tidak mau mematuhi Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sehingga Nabi Musa mengatakan, ya Allah, berdoa, la qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku yaitu Harun alaihissalam. Karena kamu enggak mau masuk Al-Quds. Maka balasannya apa? Qala fa inna muharramatun alaihim 40 sana. Ya. Kata Allah, diharamkan atas mereka 40 tahun. Mereka enggak bisa masuk Al-Quds. Kenapa? Yatihuna fil ardh. Mereka kesasar, bingung ya. Setiap kali jalan nih, misalnya dari setiap kali jalan balik lagi ke tempat semula ya berjalan. Keluar dari Baitulsalam, jalan 500 meter, tiba-tiba di depan masih Baitulsalam, keluar lagi ke sana, dari pintu yang lain balik lagi ke 40 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada Musa alaihissalam. Jadi perkataan Rasulullah SAW, kami lebih berhak dan lebih utama daripada kalian, itu menunjukkan bahwa ketidaktaatan mereka kepada Nabi mereka dan ketidak menerimaan mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, yang menyebabkan mereka tidak berhak atas al-Masih. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu banyak hal yang mirip sejarahnya dengan Rasulullah SAW. Tadi dijelaskan Nabi Muhammad waktu kecil yatim, ada utusan. Sekarang Nabi Musa waktu kecilnya jauh dari orang tua. Kita tahu ceritanya. Itu diceritakan oleh Mukatsir dan Al-Bidayah wa Nihayah. Bisa dibenarkan atau tidak dibenarkan. Artinya kita belum tentu terjadi, tapi ini ada ya. Karena ini bukan hadis ya. Dan ini mungkin berasal dari alul kitab ya. Tapi ini cerita ya, selama tidak bertentangan dan tidak menodai kesucian para nabi, mungkin bisa diterima. Jadi ceritanya sebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika waktu kecil sebelum lahir ibunya mengandung. Sebelumnya Fir'aun malam hari dia mimpi ada seorang laki-laki dari Bani Israil menghancurkan kerajaan. Jadi ada dua ras, ada ras Fir'aun dan ada ras Bani Israil. Pagi harinya keluar namanya keputusan raja. Terus ini kepres ya. Keputusan raja bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israil, ada kampungnya sendiri, ada rumahnya sendiri, harus dibunuh. Karena malam harinya aku melihat ya lelaki dari Bani Israil menghancurkan kerajaan. Maka pagi harinya ya itu dikirim tentara-tentara datang ke perumahan Bani Israil, ibu-ibunya dilihatin satu-satu ya, ini hamil. Pokoknya kalau hamil ditungguin sampai lahir. Kalau lahir dibunuh. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Ibu Musa alaihissalam, maka hamilnya tidak besar. Tidak besar. Hamilnya tidak besar. Jadi ada kita saja ada yang hamilnya 5 bulan sudah besar. Ini 5 bulan tidak kelihatan. Sehingga tentara Firaun
Sehingga ketika sudah sampai bulannya, maka lahirlah Ibu Musa alaihissalam yang melahirkan. Lahirlah Musa alaihissalam, ya. Ini patroli tentara, ya. Dibukain satu-satu rumah dilihat, ya. Mendengar tentara Fir'aun datang, maka ibunya menaruhnya dalam box, dalam peti, ya. Itu ada dalam Al-Quran. Cuma detail seperti tidak ada, ya. Tapi dimasukkan ke dalam peti yang sesuai dengan ukuran Nabi Musa alaihissalam. Karena tentara itu mendekat, peti ini diikat. Dan Ibu Musa tidak keluar dari rumahnya, ya. Dari rumahnya ada bolongan begitu, ya. Kemudian diikat, ya, dekat dengan sungai, ya. Ya, kemudian dilemparkan ke sungai. Jadi menggunakan tambang. Ketika dilemparkan sungai, disuruh kakaknya yang perempuan untuk mengikuti peti tersebut sampai mengalir terus, dan ketika itu ditemukan oleh para selir-selir Fir'aun, ya. Selir, jadi dulu raja itu punya dua, ada istri, ada selir. Selirnya mengambilnya dan kemudian memberikannya kepada Asia, istri Fir'aun. Dilihat ketika dibuka, didapatkannya adalah, ya, seorang bayi yang tampan, ya. Dan kemudian Asia langsung senang. Dia ketika melihat bayi ini senang, seakan-akan anaknya. Karena Asia dari Fir'aun tidak memiliki anak. Dia nggak punya anak. Kita lihat Musa, wah, ini anak saya. Ya udah, buat saya saja. Ini pokoknya anak, ya, akan jadi anak kita. Kata Fir'aun, jangan, dia bisa-bisa dia akan mencelakakan kita. Ya, kata istrinya, jangan dibunuh. Insya Allah besarnya bisa bermanfaat bagi kita. Au natakhidahu waladan, jadi anak kita. Ini tidak dulu. Ya. Dan ketika itu ingin disusui, Asia tidak bisa menyusui, ya, karena kita tahu perempuan yang tidak melahirkan, ya, tidak memiliki susu. Enggak dikasih di ibu-ibu yang ada di istana, enggak ada yang mau. Nabi Musa setiap kali dikasih oleh orang yang menyusuinya, dia menolak. Hingga pada suatu hari Fir'aun berjalan ke pasar, ya, bersama Asia dan tentaranya, pengawalnya, ya. Kemudian mencari-cari pasar dan kemudian di perumahan sekitar situ. Tiba-tiba kakaknya datang, yang perempuan. Dia bilang, bilang pengawalnya, saya tahu perempuan yang bisa menyusui anak Anda. Siapa? Silahkan datang. Akhirnya ditunjukkan ke rumahnya, dan itu adalah ibunya Musa. Jadi Musa, ya, dibawa oleh air, ya, sungai, kemudian ditemukan oleh selir, dikasih ke Asia, ya, radhiyallahu anha. Kemudian dicari orang yang menyusui, akhirnya kembali ke ibunya. Disusui selama kurang lebih 2 tahun. Tapi sampai situ selesai, karena Asia bilang, balikan anakku, ya, balikan anakku. Sehingga setelah 2 tahun dibalikkan ke Asia, ya, kepada siapa? Kepada istri Fir'aun, dan setelah itu ia tidak bertemu lagi dengan orang tuanya. Ini bersama antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak persamaan lain, ya, yang menunjukkan bahwa Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW punya background sejarah yang mirip. Di antaranya adalah bahwa Nabi Musa dan Muhammad SAW sejak kecil hidup jauh dari orang tua. Nabi Muhammad SAW wafat, kedua orang tuanya. Kalau Nabi Musa tidak bertemu karena harus dikembalikan kepada kerajaan Fir'aun. Hadis yang kedua adalah hadis ini juga populer, ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud, "Man wassa'a 'ala 'iyalihi yauma Asyura, wassa'a Allahu 'alaihi lisana wa sanatihi." Barang siapa yang meluaskan rezeki, memberikan rezeki kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya
di seluruh tahunnya. Jadi ada keyakinan sebagian orang kalau ngasih duit saweran di hari Asyura, ya, maka rezekinya akan diberikan kemudahan sepanjang tahun. Ini hadisnya hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, diriwayatkan oleh Syekh dalam Tartib al-Malik dan juga Tabarani dari Jalan Waris bin Ibrahim Abu Ubaid al-Askari dari Ali bin Abi Thalib al-Azzaz, bukan sahabat, tapi Ali bin Abi Thalib al-Azzaz, dari Haytham bin Ash-Shaddah dari Amash, dari Ibrahim bin Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi di sini ada Haytham Ash-Shaddah, ia menyendiri dalam riwayat ini. Jadi dia juga tidak terkenal dalam murid Al-Amash. Al-Amash punya banyak murid, tapi Haytham ini cuma satu hadisnya di sini saja. Namanya tafarrud. Kita sudah jelaskan. Jadi gini, saya punya murid, ya. Murid saya ada 50. Kalau yang namanya murid dia datang terus ke saya. Hadisnya banyak. Tiba-tiba ada satu riwayat, ada seseorang dia bilang dari si fulan, dari saya. Padahal dia cuma meriwayatkan satu hadis. Namanya tafarrud, ya, menyendiri dengan hadis. Muridnya yang banyak tidak meriwayatkan hadis itu, cuma dia. Sehingga dia bukan orang yang sering berguru, cuma sekali dia mendengarkan hadis. Ada yang seperti ini, ya. Ya, jadi ada kiai, ada syekh, muridnya banyak. Setiap hari ada seorang dia bilang, saya juga muridnya. Kenapa? Saya ketemu dengan dia cuma sekali, meriwayatkan satu hadis. Muridnya juga kan, dia bertemu tapi cuma satu. Ya. Sekarang kalau dia meriwayatkan satu hadis, yang 50 murid tidak meriwayatkan, nah ini dalam ilmu hadis dipermasalahkan. Ada orang yang lebih dekat dengan gurunya bertahun-tahun, dia meriwayatkan hadis, ya, tapi ia tidak meriwayatkan apa yang diriwayatkan satu orang ini. Dia cuma satu hadis. Mungkin dia hanya bertemu cuma sekali. Baik, itu tafarrud. Itu yang pertama. Dan hadis yang bin Ash-Shaddah dia adalah dhaif juga, sangat lemah. Dan juga ada Abi Thalib al-Bazzaz, ya, bukan sahabat, bukan sahabat, ya, seorang perawi hadis. Dia dicatatkan oleh Ali sebagai dhaif, perawi dhaif dalam kitab dhaif. Jadi intinya menyedekahkan atau menyedekahkan kepada keluarga itu baik. Tidak terpatok pada 10 malam. Biasa kita saweran itu wassa'a itu bagi-baginya itu kapan? Idul Fitri. Maka boleh sih. Tidak salah, ya. Selama tidak diyakini suatu ibadah. Karena ini adalah bersedekah. Apapun kalau kita mempunyai nikmat kita bagikan. Adapun hadis ini, ya, yang mengkhususkan pada hari 10 Muharram Asyura, jadi bagi-bagi saweran semua, ya, bahwa kalau dia ngasih Allah akan luaskan dosanya sepanjang tahun. Maka hadisnya ini dhaif sebagaimana yang kita kasih. Bahwa dari Allah Subhanahu wa taala intinya adalah bahwa bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang Allah harapkan, dan sebagai bulan di tahun baru Hijriah ini 1426, dan di seluruh tahun Hijriah seluruh bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan tahun baru ini memberikan kita keimanan, dia istiqamah, kemudian ditambah amalan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di tahun baru ini semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam rezeki, dalam pekerjaan, ya, dan